Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas Bapak Ibu yang bersedia hadir di berbagi pengalaman, berbagi pemahaman, penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari ketika pelaksanaan guru penggerak angkatan yang ke-10. Baik, di pertemuan kali ini Bapak Ibu nanti insya Allah akan saya buatkan sertifikat dan silakan Bapak Ibu menikmati sajian yang telah saya sajikan walaupun tidak mewah, mudah-mudahan bisa cukup menghilangkan dahaga di Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya saya yakin pasti sudah pada mengenal atau sudah pernah mendengar yang namanya budaya positif. Bapak Ibu pernah ya? Pernah ya? Oke. Bu Dewi atos di PMM terus beres? Udah beres selesai? Udah dapat sertifikatnya? Masya Allah, luar biasa. Ya, saya mah belum. Jujur ya belum. Nanti dari sini baru ke sana soalnya saya mah. Oke. Baik. Bapak Ibu nanti di dalam budaya positif ini ada beberapa materi ya yang akan disampaikan. Itu ada 8 materi, cuman akan kita ringkas saja. Ada 8 materi. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Saya yakin banget Bapak dan Ibu semuanya di sini sudah pada pengalaman, sudah pernah melaksanakan ke-8 konsep inti budaya positif ini, tapi ternyata ini ada teori dan lain sebagainya. Karena saya pun pengalaman saya seperti itu. Di sini Bapak Ibu saya bukannya menggurui Bapak Ibu, saya hanya berbagi pengalaman aja, kita saling sharing. Dan tadi kita diskusikan hal yang disampaikan di grup WA ya, yang disampaikan oleh Bu Ai tadi, yang anak anu kieu keluar gitunya, alasannya gara-gara temuat, nggak muat, cangkel dan lain sebagainya. Terus katanya sebelumnya dia tiduran juga katanya. Baik, kita bahas satu-satu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sana artinya adalah kita menggunakan rancangan pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya, sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya semuanya bermuara ke peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada 6 karakter. Yang pertama beriman dan bertakwa, yang kedua berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Saya yakin Bapak Ibu pun sama, mau ngajar itu anak-anak pengen anak-anak bisa pada kayak gini. Baik, yang berikutnya, nah ini yang selalu atau yang apa ya, ada miskonsepsi kita tentang teori kontrol seorang guru itu. Yang miskonsepsinya itu adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal pada kenyataannya kita nggak bisa mengontrol murid, gitu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita nyuruh si anak A, padahal itu adalah positif, itu bakal bermanfaat buat si anak, padahal belum tentu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan. Contohnya misalkan, kamu teh kenapa kayak gini, atau ibu nanti dimarahin sama bapak kepala sekolah. Si anak merasa bersalah, padahal itu nggak selalu menguatkan. Bisa jadi dia malah melemahkan dan malah jadi bikin trauma dan lain sebagainya. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kamu harus kerjain tugas ya, selesai jam 5 dan sebagainya. Kita dimaksa anak untuk menyelesaikan suatu hal yang positif, padahal itu bisa jadi belum tentu positif untuk si anak tersebut. Baik, nah kita akan hilangkan miskonsepsi ini bahwa segala sesuatunya kita harus ada yang namanya kolaborasi baik antara kita juga dengan murid. Berikutnya, nah
Kita ingin mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, ini ada di HP Bapak Ibu juga. Stimulus respon lewat teori kontrol dengan pandangan tentang dunia. Nah, stimulus respon yang pertama tentang dunia itu adalah realitas kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya, setiap anak dan kita pun memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Betul ya Bapak Ibu ya? Lalu semua orang melihat hal yang sama. Kalau kita melihat bendera merah putih, apakah anak sama melihat bendera merah putih? Apakah yang dibayangkan anak itu bendera merah putih juga? Bisa jadi ada yang membayangkan merah putih itu ada gelombangnya. Betul. Ada juga yang membayangkan merah putihnya itu nyiklek ke handap seperti itu. Jadi pandangan kita beda-beda. Lalu kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya seperti sekarang ini. Saya mengundang Bapak Ibu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada kenyataannya setelah dari sini saya tidak boleh mengharapkan Bapak dan Ibu memiliki pandangan yang sama dengan saya. Seperti itu. Bisa jadi pandangan Bapak Ibu lebih luas dan lain sebagainya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang ada yang maling pasti memiliki tujuan. Buat apa? Seperti itu. Kita mau pengen nilai bagus pasti punya tujuan. Kita malas-malasan pasti punya tujuan. Sama halnya dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Ai di foto. Si anak duduk kayak gini pasti punya tujuan. Tujuannya adalah itu. Bisa jadi itu tujuan yang sebenarnya, bisa jadi juga itu tujuan yang untuk melindungi diri dia. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalkan contohnya sekarang, apakah sekarang saya mengontrol Bapak Ibu? Oh, dengan teh kotak, berarti diiming-imingi. Padahal Bapak Ibu bisa aja sekarang langsung pulang. Bisa kan? Benar kan? Seperti itu. Tapi karena ada rasa menghargai, gitu kan? Karena ada rasa kebersamaan, kolaborasi, dan saya memang gak menghargai. Ya, makanya saya mau hadir. Kenapa? Karena ada rasa kebutuhan di sana, seperti itu. Berikutnya, saya pemaksaan pada saat bujukan gagal. Aduh, misalkan ya teh budak teh geus dibujuk sok atuh kamu teh kerjakeun dan lain sebagainya. Anggar gitu-gitu wae, akhirnya dipaksa. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau misalkan kita di kelas itu ada yang ini kamu menang, si kamu kalah. Padahal enggak, semua anak, semua kita itu menang. Apapun pilihannya, apapun hasilnya, semua anak itu menang. Seperti itu. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Oke, next. Nah ini yang akan kita bahas itu tentang disiplin positif. Ini mungkin nanti ya Bapak Ibu bisa di screenshot aja di sana. Saya ringkasnya aja. Intinya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sendiri, sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti dibahas di berikutnya apa sih kebajikan universal itu, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada contoh-contoh nilai kebajikan universal dari mulai profil pelajar Pancasila, dari IBO primari, ada juga keterampilan hidup. Nah ini beda-beda. Kebajikan universal itu adalah kebajikan atau perilaku yang diterima oleh semua orang bahwa itu adalah hal yang positif. Contohnya kalau kata profil pelajar Pancasila itu adalah yang berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau dari PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sebagainya. Kalau keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ini semua adalah kebajikan-kebajikan universal yang mana nilai-nilainya adalah nilai-nilai yang positif. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menumbuh kembangkan anak supaya memiliki nilai-nilai positif tersebut. Oke. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu memiliki sesuatu kebutuhan yang kita inginkan ataupun yang kita butuhkan, dan semua kebutuhan itu pasti memiliki yang namanya tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia.
Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, nah itu kemana leungit? Waktu muncul, di dia mah ada. Yang pertama, yang poin sebelah sana itu adalah bertahan hidup, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai seorang makhluk hidup, pasti kebutuhan dasar kita adalah yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya seperti apa? Seperti kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Lalu yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang poin yang nomor 2, kasih sayang dan diterima. Kita semua yakin pasti kita semua juga butuh kasih sayang. Kasih sayang dalam arti di sini bukan berarti bobogohan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memiliki teman, ketika dimengerti oleh teman, itu merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan dasar kasih sayang dan juga rasa diterima. Seperti itu. Bapak Ibu circle-circlean, murid circle-circlean, itu pun mereka butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yang di tengah adalah penguasaan. Tanpa kita sadari, kita sebagai manusia memiliki yang namanya kebutuhan akan penguasaan. Bapak Ibu, kamu ibu-ibu nomornya Pak Ecok, ya, maksud lo itu abis matos, ya tos langsung ngertos bukannya. Maksud lo, misalkan penguasaan terhadap gaji suami, misalkan, ya, nah, bener kan? Tanpa disadari itu sudah tiba-tiba melekat gitu. Dan seorang suami pasti ingin memiliki penguasaan. Contohnya misalkan, saya sendiri misalkan dikuasai oleh istri, tapi saya pasti pengen megang uang karena saya butuh penguasaan untuk diri sendiri. Seperti itu contoh simpelnya saja. Ya, atau misalkan di kelas, Bapak Ibu pengen di kelas ini tidak ribut, itu kan contoh penguasaan. Lalu contoh di anak seperti apa? Anak-anak ingin dia misalkan memilih kelompoknya sendiri, itu kan salah satu contoh bentuk penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang pengen curhat, berarti dia pengen menguasai kita. Itu, Bapak Ibu, saya pengen curhat dong. Nah, kalau kita tolak, dia pasti kecewa. Karena apa? Kebutuhan dasar dia untuk menguasai kita tidak diterima, seperti itu. Tapi kalau misalkan ketika kita mau mendengarnya, berarti kebutuhan dasar dia sudah dipenuhi. Yang berikutnya adalah kebebasan, yang ada gambar merpati. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, Bapak Ibu, anak-anak itu pasti di sini pada pengen mandiri dan lain sebagainya, punya kebebasan. Contohnya sama, si anak-anak tadi sambil ngerjain ujian, katanya pengennya sambil tiduran. Berarti dia pengen bebas. Seperti itu, punya pilihan sendiri agar mampu mengendalikan arahnya sendiri. Tapi kita arahkan ke hal-hal kebijakan atau ke nilai-nilai universal yang tadi. Yang berikutnya adalah kebebasan. Yang ini kebebasan. Nah, ya terjadi kebebasan duanya. Yang ini penguasaan. Yang kebebasan mah yang ini yang bermain dan humor, antusiasme dan juga tertawa. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang ini namanya apa ya? Satu lagi teh. Yang bermain itu anak ingin punya kesenangan. Yang ini adalah kesenangan. Kesenangan ada bermain, humor, antusiasme dan tawa. Makanya kenapa anak-anak itu kalau misalkan di kelas lebih senang sama guru yang sering ngabodor. Benar ya, Bu Dewi ya? Karena itu adalah kebutuhan dasar mereka. Makanya kenapa kalau cewek-cewek itu senang sama cowok yang humoris. Benar Bu Cici? Iya. Tuh, sampai suka main gitar senang. Baik dong. Oke, ya betul. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia itu sendiri, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ingin memiliki kesenangan tersendiri dan lain sebagainya, dan itu ingin dia dapatkan bagaimana caranya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, berikutnya. Nah, tadinya saya mau nambahkan pertanyaan-pertanyaan, tapi bisa waktunya lama jadi nggak usah ya. Langsung aja ke motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan. Nah, yang pertama ini. Ketika kita meminta anak-anak kita untuk mengerjakan tugas, kita kira-kira Bapak Ibu, itu munculnya dari motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Yang apa? Yang untuk mendapatkan
mendapatkan imbalan atau penghargaan kan supaya dapat nilai, dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau nggak ngerjain, wah saya bakal dihukum. Kalau saya ngerjain, saya bakal dapat nilai. Tapi pernah nggak Bapak Ibu menemukan si anak yang muncul mau mengerjakan tugas itu dari motivasi intrinsik? Ada nggak? Ada kan? Berapa banyak? Minoritas kan? Rata-rata munculnya dari motivasi ekstrinsik. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu, yang penting ada supaya bisa menularkan. Motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana cara menemukan motivasi intrinsik ini? Yaitu adalah tadi, kita jangan terlalu sering mengiming-imingi, kamu kalau nggak ngerjain tugas bakal bla 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 dan bla 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 seperti itu. Karena itu akan memunculkan motivasi ekstrinsik. Baik, next. Nah, enggak. Nah ini ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Kita seringnya pakainya yang mana nih Bapak Ibu? Pakai kompak ya. Oke, ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Yang hilang adalah Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Bagaimana tadi slide yang sebelumnya itulah motivasi perilaku manusia. Baik. Enggak, ngiling lagi nama kamu tak? Baik. Iya Pak. Enggak. Terus jahit kuisisna Pak? Masih. Ya, termohon Pak. Enggak. Ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan tadi ada anak juga ramai ya Bu ya, buaya yang di grup. Duh punten buaya Bu Yos, merangkainya disebutkan namanya. Nggak apa-apa. Si Saha, Aikin, si Hadinya, Hadi, oke. Udah sering keluar ya Bu ya, udah sering keluar, terus langsung dihadapkan oleh kita. Misalkan tadi pas Aiki pas tadi menghadapi si Hadi, Aiki menggunakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Bukan 2, konsekuensi. Sudah ada aturannya disampaikan, oke. Terus kamu harus kayak gimana sudah tahu, oke. Ada nggak yang pernah? Saya sudah pernah. Mungkin ada yang pernah di sini tiba-tiba marah ketika si anak itu mau melakukan sesuatu. Pernah. Nah itu adalah sebuah hukuman. Misalkan hukumannya. Nah, hai mana kadir? Kadir siapa nih? Kenapa bisa dia? Dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk sebuah hukuman dan juga ancaman atau termasuk ke dalam ancaman yang dimana terjadi secara tiba-tiba, murid tidak tahu, bersifat satu arah, hukumannya bentuk psikis maupun fisik. Ketika kita berteriak, hei mana? Berarti psikisnya yang kena. Tapi ketika kita nyepret budak, berarti fisiknya yang kena. Itu adalah bentuk hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Anak-anak ke sekolah kalau misalkan nggak pakai atribut diapain Bapak Ibu? Cik Budewi kumaha. Anak-anak kalau yang nggak pakai atribut pas hari Senin upacara ya, diingatkan. Oke, kita yang meminta mereka. Seperti itu kan? Oke, berarti itu masuk ke dalam konsekuensi, betul ya? Iya. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena kita yang memaksa mereka untuk silahkan perbaiki atributmu, seperti itu kan? Oke. Nah ada yang ketiga yaitu adalah restitusi. Posisi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini adalah mereka mau memperbaiki muncul dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Kita hanya sebagai coaching, kita hanya sebatas mengasih pertanyaan. Bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan solusinya sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu mencoba itu? Saya pun jujur belum pernah, sulit soalnya dilakukan. Karena ketika kita ngobrol dengan anak-anak kebanyakan ada yang diam, ngahulang dan lain sebagainya. Dan
memunculkan solusi dalam dirinya sendiri, seperti itu. Ya, kata-kata kita paling yang menggunakan yang konsekuensi. Betul ya Bapak Ibu? Oke. Next. Nah, ada 5 posisi kontrol guru, di mana posisi kita sebagai guru. Yang pertama yaitu adalah kita sebagai penghukum teman. Mohon maaf Bapak Ibu, temannya dihapus saja ya, jangan dimasukin. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Sudah ada di posisi manakah kita? Apakah kita pernah sebagai seorang penghukum? Saya yakin pernah, saya pun pernah. Apakah kita pernah membuat sebagai posisi pembuat rasa bersalah? Kamu mah kok kayak gitu sih, jadi weh saya dihukum, jadi weh Bapak Ibu dihukum, jadi weh Bapak Ibu nggak enak dan lain sebagainya. Pernah seperti itu? Oke, Bapak Ibu lagi adanya, kita istirahat dulu sebentar. sedikit lagi lah ya. Baik, lalu kita berada di posisi sebagai teman. Pernah nggak Bapak Ibu? Ayolah tolong dong bantu ibu ngerjain soal ini, bantulah ngerjain soal ini,
bantu ibu, kamu ngerjakan tugas dari ibu ya, gitu. Atau misalkan posisinya ayolah bantu. Jadi bahasa-bahasa yang kita tuh seolah-olah dengan mereka tuh sebagai teman atau setara, best friend, seperti itu. Pasti ya, saya yakin mungkin kita pernah. Yang berikutnya pemantau. Posisi pemantau, kita tahu posisi kita. Kamu tahu kan kalau hari Senin itu harus pakai sepatu hitam. Nah gitu. Ya sudah, kalau gitu silahkan kamu gak usah pakai sepatu, lepas saja sepatunya. Nah itu posisi sebagai pemantau. Sedangkan kalau posisi manajer, yaitu adalah bagaimana kita tadi mengkoreksi anak kembali lagi untuk bisa melakukan restitusi tadi. Kamu tahu sekarang pakai sepatu warna hitam. Gimana supaya kamu kebalik ya? Oh iya, kebalik. Sekarang kamu pakai sepatu warna putih. Gimana supaya kamu sekarang pakai sepatu warna hitam? Jadi kita yang menawarkan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Itu seorang manajer, seorang coach dan lain sebagainya. Baik, next Bapak Ibu. Nah ini ada contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya yang pertama, yaitu adalah cuma ada satu kasus sih. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, kalau kita sebagai posisi penghukum, anak-anak suruh hormat pada bendera selama 1 jam. Mungkin kita pernah merasakan hormat selama 1 jam sampai lohor, mungkin ya, waktu kita jadi siswa. Oh nggak pernah. Oh luar biasa, hebat semua di sini. Ya, terus 2 jam. Oke. Lalu pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu bilang, memberitahu kamu kalau kamu seperti ini, ngecewain ibu terus. Nah itu, jadi si anak-anak merasa aduh benar gitu kan. Saya jadi ngerasa berdosa sama si ibu gitu. Lalu berikutnya, Yosda ya di HP Bapak Ibu. Yang berikutnya ada posisi sebagai teman. Ya, ayo dong ikuti aturan. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali saja. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, sok lain kali jangan kayak gini lagi ya. Nah gitu. Mungkin sering ya, Bu Dewi sering kayak gitu. Suka. Kadang-kadang. Kalau nggak lagi kontrol itu kadang suka kayak gitu ya, gitu kan. Sama. Lalu pemantau. Kamu udah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi, jangan ulangi lagi. Tetap ada kata meminta, memaksa di sana. Dan yang terakhir yaitu adalah posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kita tanya ke anak kesalahan mereka itu apa. Jadi kita yang menanya, biarkan mereka yang menyampaikan kesalahan mereka apa. Lalu bagaimana kira-kiranya kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kalau tadi yang sebagai pemantau mah kita kasih tahu solusinya. Kalau yang manajer mah biar si anak yang mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Kamu tahu kan harus kayak gimana, bagaimana cara memperbaiki dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, ada sedikit kuis, silakan dijawab ya di HP Bapak Ibu masing-masing. Oke. Pertanyaannya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, tadi ada 5 ya posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ada teman, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, manajer, dan penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Aku kecewa. Oke, sudah 11 orang. Masih ada yang belum Bapak Ibu? Oke, Reko belum? Hah? Oh, luar biasa, 12. Oke, waktunya habis, time's up. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ada jawabannya yang mana? Yang benar, oke. Yang benar Bu Windy dan Pak Bayu. Oke. Pembuat nanti saya benerin lah di sini lah ya.
response view. Nah, pembuat rasa bersalah, membuat bersalah. Oke, pada benar ya? Oke. Cuman kuncinya aja yang kurang benar. Baik, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Next. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada manajer, dan juga ada pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, kita lihat response view. Penghukum, pengontrol, pemantau, penghukum, kontrol, penghukum, penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, kontrol, penghukum. Oke, kita cek jawabannya apa ya. Mangga pakai wilujeng, mangga ngiringan. Ya, konsumsinya di payun. Oke, salah deh. Jawabannya adalah tetap pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kenapa bisa pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya, menyalahkan. Seperti itu. Berarti menyalahkan si anak. Berarti si anak merasa bersalah karena ngelakuin hal yang salah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ada 5 kontrol posisi. Membuat merasa bersalah, pemantau, manajer, teman, dan juga penghukum. Masya Allah, belum salah. Terus, oke, satu orang lagi, oke. Kita skip aja ya, langsung ya, biar cepat. Jawabannya adalah ini. Oke, benar. Manajer, oke, nanti dibenerin lah. Oke, ada yang teman, ada yang manajer, ada yang manajer, pemantau. Siti Mesiska, siapa Siti Mesiska? Oke, ini posisi kontrol seorang manajer ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita meminta anak menyelesaikan masalah sendiri, itu adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi nanti mah kalau misalkan si anak berbuat salah, terus tara ngerjakan tugas, suruh anaknya silakan buat cari solusinya sendiri. Kudu gimana? Kalau kapan mau mengerjakannya masih pemantau. Ya. Nah, ya, oke, baik. Kan beliau tidak memberi solusi. Oke, baik. Untuk mikir-mikir diangkat. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, dan juga pemantau. Oke, teman merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, teman, manajer. Teman bersalah, oke. Udah 12 ya, oke, kita skip. Oh, 13 ada 1. 13 berarti ya. Terima kasih. Yang berikutnya jawabannya benar. Ada ding.
Betul. Oke. Oke. Ya, betul. Teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu adalah kalimat dari kontrol seorang teman. Ya. Jadi mereka nggak dibuat merasa bersalah, mereka juga nggak merasa dihukum, tapi kita menyetarakan mereka dengan kita. Ayolah, gitu. Ya. Next, ada lagi nggak ya? Oh, ada lagi. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tadi ada pembuat merasa bersalah, penghukum, pemantau, teman, dan juga manajer. Pengamat itu pemantau. Oke, 11. Ada lagi yang belum? 12. Oke, ada lagi? Oh, keluar, nah itu masuk deh itu. Sok, join deh. Oke, kita skip ya, kita next ya. Baik. Apa jawabannya ya? Jawabannya adalah baik. Bukan benar, Tuhan juga benar. Pemantau. Ya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kita di sana kalau pemantau itu tadi memunculkan kata ada konsekuensinya. Gitu. Jadi konsekuensi itu muncul ketika kita menjadi seorang pemantau. Dimana ada kalau nggak kerjain tugas berarti nggak akan dapat nilai. Di sana nggak ada hukuman, nggak akan membuat rasa bersalah, dan di sana juga nggak ada teman. Tapi kita sebagai seorang pemantau, guru ibarat nama guru anu, hanya pemantau teh. Guru anu kekeh mereka doang bukan mau tekit kieu bukan nama. Nah gitu. Diajak seudi ke budak teh, bae terus gitu ya. Bukan nama kudu kita kieu bukan nama itu sebagai seorang pemantau. Baik. Nah, tadi itu ada 5 posisi kontrol guru di mana kita mudah-mudahan kita sudah ada di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Setiap ada masalah siswa, kita selalu berikan kembali solusinya kepada siswa. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Baik, kita next ada 8 halaman lagi. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ada 2 materi lagi, ada keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, pernahkah membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas atau keyakinan? Keyakinan, pernah? Oke, baik. Sama tapi nggak yakin. Nah itu berarti bukan belum yakin berarti ya. Baik, Bapak Ibu boleh silakan diisi. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah ngebuat peraturan kelas. Ingat peraturan kelas kita ya, kamu jangan makan di kelas, datang harus tepat waktu. Terus kemudian tidak boleh tiduran di kelas, harus mengerjakan tepat waktunya. Nah, seperti itu. Kalau keyakinan kelas seperti apa, Pak? Muncul langsung. Karena harus pakai suara tidak satu arah dari guru. Harus bareng-bareng ya. Oke. Ya intinya harus diyakini lah gitu ya. Oke. Karena keyakinan itu muncul kesadaran dari kedua belah pihak. Jika peraturan kelas hanya guru saja yang punya kontrol atas peraturan tersebut. Keyakinan itu hasil kesepakatan siswa sama guru. Berasal dari sesuatu yang siswa yakini kalau peraturan kelas kebanyakan dari guru. Ya, jawabannya bagus-bagus nih, betul. Karena dibuat sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui dan dibuat bersama-sama dengan siswa, betul. Sepakat. Keyakinan kelas dibuat bersama dengan siswa sehingga menjadi kebaikan, jadi kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke. Wah, udah gimana udah disiplin positif ya. Oke. Keyakinan adalah suatu kolaborasi yang harus disepakati bersama. Bersifat abstrak, betul, dan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan siswa, betul. Keyakinan kelas tidak harus tertulis, bisa juga abstrak.
Kalau yakin mah takut jodoh, cenah aduh. Oke, harus siswa yakini dan guru yakini saling meyakini. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini oleh semua siswa dan guru dan disepakati bersama. Ada yang dulu Bapak Ibu? Ada. Ayo. Masih. Oke, siap ya? Udah. Oke, sip. Tidak ada jawaban yang benar dan salah, semua yang mengisi mendapatkan poin ya Bapak Ibu. Baik, saya pengen komen sedikit nih. Oke, pengen komentar coba, karena kalau yang nanti sesuai ini kalau peraturan kelas kebanyakan dari guru. Boleh Bu Ani pendapatnya sedikit keyakinan kelas. Oke, mic dan gak usah, boleh Bu Ani silakan. Biasanya kalau keyakinan kelas itu jadi kita meminta anak dulu apa sih yang mereka yakini nilai-nilai positif yang memang dirasa baik untuk kelas. Nah kalau biasanya peraturan itu banyaknya gurunya yang membuat peraturan dibunyi tapi di akhirnya. Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi kalau misalnya keyakinan mah harus muncul dari anaknya ya. Baik, ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Pak Eko boleh? Itu yang Pak Eko, keyakinan adalah sesuatu kolaborasi yang harus disepakati bersama. Hasil dari kolaborasi ya. Coba gimana Pak Eko maksudnya? Jadi kolaborasi itu kesepakatan di mana anak menyampaikan apa yang mereka inginkan. Betul. Dan dilakukan voting secara bersama di kelas. Ya. Pada akhirnya. Disepakati pada akhirnya. Oke, baik. Baik, bagus sekali Bapak Ibu apa yang disampaikan. Betul bahwa keyakinan di kelas itu adalah sesuatu hal yang dibuat secara kolaborasi dan diyakini oleh semua, baik semua pihak sekolah maupun pihak yang ada di dalam kelas. Nah Bapak Ibu, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu tadi diterapkan oleh kita datang bawa peraturan, top gini, anak-anak harus. Dan biasanya peraturan itu menggunakan kata-kata yang negatif. Betul ya? Jangan tidur di kelas. Harusnya? Coba, jangan tidur di kelas. Kalau kita mau mengubah jadi keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas, jadi nilai kebajikan universal, kira-kira apa digantinya? Jangan tidur di kelas. Di kelas harus bangun. Oke. Ya. Selalu buka mata. Kita bisa pakai kata-kata Bapak Ibu dari nilai kebijakan universal. Contohnya kalau jangan tidur di kelas berarti si anak nggak konsentrasi, nggak fokus kan? Berarti fokus dalam belajar. Berikutnya, contoh yang satu lagi. Harus datang tepat waktu. Itu kan masih sama dengan jangan terlambat ya. Kira-kira kebajikan universalnya apa? Tepat waktu dan sekolah. Oke. Hadirlah tepat pada waktunya. Kalau yang tadi sebelumnya apa? Harus jangan terlambat ke sekolah atau harus datang tepat waktu. Kalau harus kan berarti ada kata memaksa ya. Kalau hadirlah tepat pada waktunya. Nilai kebajikan universal apa yang ditunjukkan di sana Bapak Ibu? Disiplin soal waktu. Sebenarnya sama aja, tapi ketika diyakini itu berbeda pemahamannya. Nah, bahasanya itu diraut. Jadi kalau kita mau membuat peraturan kelas itu bahasanya diraut supaya jadi positif. Nuansanya negatif jadi positif. Mohon kemana? Nah, Bapak kira kaset. Bapak mah goreng patut cenah gitu lagi cenah. Bapak goreng patut digantinya jadi gimana? Bapak kira kaset kayaknya masih. Coba diubah jadi positif. Bapak
Bapak kira kaset diubah jadi positif. Tapi di Papua. Atau mah jadi rasis atau jadi rasis. Cik kumaha. Tambah rasis itu lebih tekeng gitu namanya. Bapak goreng patut cenah, itu negatifnya. Diubah ke Bapak kira kaset pasti negatif. Coba diubah jadi kalimat positif, kira-kira gimana ya Bapak Ibu? Bapak kurang familiar. Kulan Ustaz? Bapak kurang familiar. Bapak kurang familiar. Bapak ganteng. Nah, oke. Bapak alhamdulillah Bapak kaset dapat magep. Nah, ya itu kan bahasanya universal. Semua menerima bahwa seorang laki-laki pasti kaset, nggak ada yang gelis gitu. Ya, baik. Berikutnya, kalau saya kasih contoh lagi. Sebenarnya harus saya tunjukkan, tapi karena waktunya mepet, jadi tidak perlu. Langsung aja contohnya. Kita buat lagi contoh satu peraturan kelas. Harus mengerjakan tugas tepat waktu. Itu peraturan kelasnya. Kita ubah jadi keyakinan kelas. Tugas tepat waktu itu bagus. Nah, tugas tepat waktu itu bagus. Masih ya? Oke. Jangan menumpuk, masih jangan juga. Coba ubah jadi keyakinan kelas. Harus mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan ada tugas di antara kita. Jangan ada tugas di antara kita. Ya, enaknya masih gitu, nggak ada tugas sih sebenarnya Pak. Ya. Coba bisa Bapak Ibu, kita ubah jadi keyakinan kelas jadi bahasa yang positif. Menikmati tugas. Cek si ibu nikmat, cenah cek kudu nikmat, cek budak mantel ya. Kerjakan masih. Harus mengerjakan tugas tepat waktu. Sebaiknya mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti masih normatif pada sebaiknya ya. Kayak gimana jadi keyakinan keras supaya anak-anak tuh nggak terlalu merasa terpaksa gitu kalau ngerjain tugas. Pada kenyataannya sih hampir kepaksa kan ya. Tanggung jawab, bertanggung jawablah pada tugasmu. Oke, bisa sih, bisa seperti itu ya. Lebih cepat lebih baik. Nah, ini kata-kata yang perlu nanti kalau misalkan kita nanti ya di tahun ajaran baru kita membuat keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas Bapak Ibu. Nah, peraturan kelas itu kita ubah menjadi bahasa yang lebih positif. Sebenarnya tadi bisa juga harus mengerjakan tugas tepat waktu. Itu sebenarnya udah mendekati positif, tapi masih ada pemaksaan. Kita ubah di sana menjadi bahasa yang kebajikan universal. Di sana ada disiplin waktu. Gitu ya. Jadi bukan langsung lagi menuju ke tugasnya, tapi langsung ke disiplin waktu, tepat waktu dan lain sebagainya. Cukup di sana sudah menjadi suatu keyakinan bahwa oh kalau ada tugas berarti kita harus mengerjakan tugas itu dalam tepat waktu. Artinya apa? Kita disiplin seperti itu. Baik, pembentukan keyakinan kelas ada bersifat abstrak berupa pernyataan universal yang tadi sudah disampaikan, lalu dibuat dalam pernyataan positif yang tadi kalimat-kalimatnya. Lalu jangan banyak-banyak Bapak Ibu, karena satu mengacu disiplin waktu saja sudah mengacu pada peraturan yang lainnya. Disiplin waktu bisa apa saja Bapak Ibu? Datang tepat waktu, tanggung jawab tugasnya dan lain sebagainya. Lalu disiplin berpakaian, udah kesemuanya kan. Nah, cukup keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, 3 poin tapi bisa mengakomodir semuanya seperti itu, sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat kegiatan atau keyakinan kelas. Tadi adanya kolaborasi. Kita tawarkan peraturan kelas, mereka yakini, dan juga kita yakini sama-sama seperti itu. Dan jangan banyak-banyak. Kalau saya pernah waktu tahun kemarin ngebuat peraturan kelas itu sampai 18. Pas mau diulangi lagi, mereka baca-baca dulu mana ya peraturan kelas. Saya juga awalnya itu mungkin peraturan kelas itu seperti ini, tapi ternyata dari 18 peraturan kelas itu bisa saya minimalkan jadi hanya 4. Karena rata-rata di sana adalah disiplin, dan disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, ada 4 slide.
slide lagi. Nah ini ada segitiga restitusi tadi. Bagaimana cara kita menyikapi kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang kita hadapi. Suatu proses dialog ya Bapak Ibu, berarti kita saling curhat tatap muka dengan anak yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini sendiri memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan akhirnya menanyakan keyakinan tadi. Berarti keyakinan sekolah dan keyakinan kelasnya harus ada dulu. Apa keyakinan yang mereka langgar dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, next contoh. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu pernah nggak kalau misalkan ngobrol dengan anak atau manggil anak atau misalkan lagi bimbingan konseling atau bimbingan pribadi, pernah nggak menyatakan bahwa berbuat salah itu wajar? Pernah ya? Tidak ada manusia yang sempurna. Pernah. Nah, itu adalah posisi sedang menstabilkan identitas. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Pernah ya? Oke. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika menstabilkan identitas, kita tidak menyalahkan anak walaupun si anak itu berbuat salah. Tapi kita mau mencari solusi dan kita samakan dulu bahwa kita sama-sama manusia, sama-sama pernah membuat kesalahan. Kamu berhak merasa begitu. Ketika dia marah, kita pun sama manusia. Kalau kita dibully, pasti kita marah dan lain sebagainya. Berikutnya, validasi tindakan yang salah merupakan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang tadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya tadi, si Hadi. Ya, tadi mungkin Pak Eki punten. Saya pun pasti kalau menghadapi si Hadi pasti mau nanyain, gitu kan. Kamu pasti punya alasan kenapa kayak gitu. Benar kan Eki pasti mau nanya gitu. Saya pun sama, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, misalkan contohnya tadi, mohon maaf ya, karena wali kelasnya Bu Aing, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalkan, bari kerjakan, bari di WC, bari ngerokok. Seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Tadi, yang anak duduknya kayak gini sambil ngerjain. Itu kan penting buat dia. Kalau dia cangkel, berarti dia merasa tidak nyaman. Seperti itu. Tapi, hal itu kan tidak enak dan tidak sopan ataupun tidak santun seperti itu. Tapi mereka punya alasan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ketika dia berantem atau dan lain sebagainya, atau ketika marah. Lalu setelah itu kita nanyakan keyakinannya. Nah tadi kita harus buat dulu keyakinannya. Teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita harus tanamkan dulu kepada anak bahwa mereka punya nilai-nilai kebajikan universal, bahwa mereka harus disiplin, mereka harus punya tanggung jawab, mandiri dan lain sebagainya. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kembali. Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu kalau si anak tersebut masalahnya adalah bikin gaduh di kelas? Seperti itu. Sok ada kan bapak ibunya nu gandeng di kelas? Kok kita sok dikumakeun? Jika tuh itu gandeng main. Nah, itu gandeng orang cicing. Nah, itu kan seringnya gitunya. Ya, saya pun sama pernah merasakan seperti itu. Tapi ternyata itu bisa kita lakukan tindakan dengan seperti ini. Kita tanyakan, kamu tuh gitu dan akhirnya mudah-mudahan sadar. Tapi tetapnya ada, ya. Yang akhirnya saya juga nggak tahu. Jujur saya pribadi kalau misalkan datang ke kelas, anak-anak tiba-tiba diam. Yang saya khawatirkan adalah si anak-anak takut sama saya. Justru itu yang kita tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita datang ke kelas, anak-anak bukan karena takut sama kita, tapi karena mereka ingin belajar. Nah itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan keyakinan dia. Oke Bapak Ibu, itu segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu mengisi refleksi yang setelah Ibu Bapak dapatkan hari ini terkait dengan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah, dan juga yang telah saya sampaikan hari ini apakah bermanfaat bagi Bapak Ibu ataupun tidak. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi ilmu baru dan pengalaman baru. Saya sini dulu aja lah biar nggak kelihatan. Meh tepat ontong.
11.40. Sekarang 12.49. 49 menit. Oke. Ya, sudah ada 3 orang. Nanti kita lihat siapa yang dapat teh kotaknya lagi. Mas sudah dapat teh kotak, Mas? Mas Darman belum ya? Siap, ini ada di depan, Mas. Ya, waktunya 1 menit lagi Bapak Ibu. Nanti ini akan hasil refleksi ini akan saya upload di PMM, di mana berbagi karya. Ya. Terus beres supaya konsumsi mah. Oh, itu terus taksi luar biasa. Oh ya, udah habis. Ada lagi yang belum Bapak Ibu? Baru 10. Oke ya, terima kasih atas refleksinya Bapak Ibu. Kita ini slide yang paling ditunggu-tunggu. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadiran penuh berada di sini. Mudah-mudahan mendapatkan pengalaman baru tentang budaya positif dan kita bisa sama-sama terapkan baik dengan rekan sejawat maupun di kelas Bapak Ibu masing-masing nanti. Karena waktunya sudah habis, seharusnya ini beberapa JP gitu ya, tapi saya yakin pasti ngaulang ngayung gitu kan. Saya pun sama seperti ini juga menyampaikan apa yang saya dapatkan walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sekian berbagi pengalaman dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya yakin pasti masih banyak kekurangannya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah menerapkan ini semua dan juga sudah lebih hebat daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Semua yang tadi saya sampaikan bukan berarti untuk menyinggung Bapak Ibu, tapi untuk sama-sama pembelajaran untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.